Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Handoko, NIM 2017 10180311213. Saya akan mempresentasikan tentang teori standar perdagangan internasional. Kurva batas kemungkinan produksi ketika biaya-biaya meningkat. Dalam kenyataan, suatu negara jauh lebih sering menghadapi peningkatan biaya oportunitas. Biaya oportunitas timbul karena satu, sumber daya faktor produksi bersifat subsidi sempurna atau digunakan dalam proporsi yang sama dalam memproduksi komoditi. Dua, semua unit dari faktor produksi yang bersifat homogen atau memiliki kualitas yang tepat sama. Peningkatan biaya oportunitas menandakan bahwa negara yang bersangkutan harus mengorbankan lebih banyak komoditi tertentu demi memperoleh sumber daya tambahan yang memadai untuk menghasilkan satu unit tambahan komoditi lain. Kurva gambar tersebut memperlihatkan rekaan kurva batas kemungkinan produksi komoditi X dan Y sebagai negara 1 dan negara 2. Kedua, kurva PKB tersebut membentuk cembung apabila dilihat dari pusat sumbu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing negara menghadapi peningkatan biaya oportunitas dalam produksi kedua komoditi itu. Misalkan negara 1 ingin memproduksi lebih banyak komoditi X dari ini dimulai dari titik A pada kurva PKB-nya. Karena pada titik A tersebut negara 1 sudah mengerahkan segenap sumber daya produktifnya dengan mengerahkan teknologi terbaiknya yang tersedia untuk memproduksi komoditi X, maka pada titik ia akan mendapatkan produksi X secara maksimal dengan mengorbankan seluruh produksi untuk komoditi Y. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan setiap unit tambahan komoditi X di atas 20 X yang telah diproduksi negara 1 dituntut untuk mengorbankan lebih banyak Y. Peningkatan biaya oportunitas dalam satuan Y dihadapi oleh negara 1 dilambangkan dengan semakin panjangnya kurva PKB-nya bila diukur dari sumbu horizontal. Negara 2 juga menghadapi peningkatan opportunities dalam memproduksi Y. Negara 2 dituntut untuk mengorbankan lebih banyak X untuk setiap tambahan komoditi Y yang di atas 20 Y yang telah diproduksinya. Kurva indiferen masyarakat. Kalau kurva indiferen mengacu pada selera konsumen secara individu, maka selera atau preferensi permintaan suatu bangsa atau negara secara keseluruhan tersebut dilambangkan sebagai kurva indiferen masyarakat atau kurva indiferen sosial. Pada dasarnya, kurva indiferen sosial memperlihatkan kombinasi komoditi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan kepuasan dalam tingkat yang sama bagi masyarakat atau negara. Semakin tinggi posisi kurva, maka semakin besar tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat. Dan sebaliknya, antara satu kurva indiferen dengan yang lain tidak boleh saling berpotongan. Gambar tersebut menunjukkan bentuk kumpulan kurva indiferen bagi setiap negara berbeda karena masih berpegang pada perhitungan bahwa selera konsumen atau preferensi permintaan diri kedua negara tersebut juga saling berlainan. Titik N dan A memberikan tingkat kepuasan bagi calon konsumen secara keseluruhan di negara 1 karena keduanya sama-sama terletak pada kurva indiferen 1. Sedangkan titik T dan H melambangkan titik kepuasan atau kesejahteraan yang lebih tinggi karena keduanya terletak pada kurva indiferen 2 yang posisi lebih tinggi dibandingkan dengan kurva indiferen 1. Konsumsi di titik T melibatkan lebih banyak komoditi Y, sedangkan komoditi X lebih sedikit. Pergerakan dari titik T ke titik H berarti negara 1 mengkonsumsi lebih banyak komoditi X. Dalam waktu yang bersamaan harus mengurangi konsumsi terhadap komoditi Y. Tingkat subsidi marginal MRS dalam konsumsi komoditi X terhadap konsumsi komoditi Y mengacu pada jumlah komoditi Y yang dapat dikorbankan oleh suatu negara demi memperoleh satu unit tambahan komoditi X tanpa mengubah tingkat kepuasannya. Artinya, dalam setiap kombinasi konsumsi atas kedua konsumsi itu, negara yang bersangkutan tetap berada pada kurva indiferen yang sama. Penurunan tingkat MRS dari kurva indiferen tersebut mencerminkan
dengan kenyataan bahwa semakin banyak komoditi yang dikonsumsi oleh suatu negara dan semakin sedikit konsumsinya terhadap komoditi, maka akan semakin berharga setiap unit bagi negara itu dibandingkan dengan satu unit X. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin lama semakin sedikit komoditi yang mau dikorbankan oleh konsumen di negara tadi demi memperoleh satu unit tambahan komoditi X. Keuntungan perdagangan dan sumbernya dalam kondisi peningkatan biaya. Perbedaan relatif harga atas berbagai komoditi antara dua negara pada dasarnya mencerminkan keunggulan komparatif bagi masing-masing menjadi pijakan setiap negara dalam melangsungkan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Masing-masing negara harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditi yang keunggulan komparatifnya dikuasai dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang diperlukan untuk memenuhi permintaan domestik yang memukarkan sebagai output ke negara lain dalam rangka memperoleh komoditi yang keunggulan komparatif tidak dikuasai. Kalau setiap negara mengadakan spesialisasi dalam produksi yang keunggulan komparatifnya dikuasai, maka semakin lama biaya oportunitas yang harus ditanggung menjadi semakin besar. Melalui perdagangan, kedua negara dapat mengadakan konsumsi lebih besar sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tanpa adanya hubungan dagang, suatu negara berada dalam posisi equilibrium apabila negara tersebut dapat menjangkau kurva indiferen tertinggi. Keunggulan setelah perdagangan berlangsung, masing-masing negara akan terlibat dalam terdorong untuk melakukan spesialisasi dalam produksi komoditi yang keunggulan komparatifnya dikuasai. Sejak saat itu pula negara-negara akan menghadapi hukum peningkatan biaya oportunitas. Spesialisasi dalam produksi akan terus berlangsung sampai harga-harga relatif komoditi di kedua negara sama-sama besarnya pada suatu tingkat tertentu di mana perdagangan akan benar-benar seimbang. Secara umum, keuntungan perdagangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan yang bersumber dari pertukaran barang dan barang-barang, serta keuntungan yang bersumber dari spesialisasi produksi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.